Levi Youth Ministry, mari sama-sama kita lihat firman Tuhan yang terdapat di Markus 16 ayatnya yang ke-15. Markus 16 ayat yang ke-15, karena hanya cuma satu ayat, saya minta kerjasama yang baik, boleh kita bangkit berdiri, kita akan baca secara bersama-sama. Markus 16 ayat yang ke-15, terima kasih buat kerjasama yang baik. Iya. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya kasih judul, saya punya share singkat, khotbah singkat beberapa menit ke depan, 30 menit ke depan, yaitu It's Time to Move. Sama-sama katakan, it's time to move. Saatnya bergerak, waktunya bergerak sekarang. Amin. Katakan saatnya bergerak. Waktunya bergerak sekarang. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan cerita sedikit. Di Amerika Tengah ada satu negara yang bernama negara Honduras. Nah, itu dia negaranya. Saya percaya nanti kalau kita punya pelayanan misi kita akan ke sana. Amin. Puji Tuhan, di Amerika Tengah, di bagian tengah, katakan tengah. Ya, Honduras ini pernah merdeka dari Spanyol pada tahun 1821. Dan sampai sekarang selalu mengalami ketidakstabilan politik yang menyebabkan Honduras menjadi salah satu negara termiskin di benua Amerika. Honduras juga berada di peringkat atas dunia pada tingkat pembunuhan. Sekali lagi, pada tingkat pembunuhan dan kekerasan seksual. Dan juga tingkat kemiskinan pada saat itu karena koruptor ada di situ. Korupsi juga ada di situ, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, selain itu, operasi yang dilakukan Amerika Serikat untuk mencegah masuknya narkoba ke wilayahnya juga meningkat kejahatan di Honduras. Nah, operasi ini melahirkan geng-geng kriminal di Amerika Serikat. Geng-geng ini sangat aktif, dia bekerja sangat aktif dalam perdagangan narkoba ilegal. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada yang lebih mencengangkan lagi pada tahun 2013, ada 8 pendeta dibunuh karena penginjilan. Karena kabar baik, karena kesukaan yang disampaikan di Honduras tersebut di Amerika Tengah. Dan yang lebih parah lagi di tahun 2019, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tingkat kekerasan, tingkat pembunuhan itu amat sangat semarak, amat sangat tinggi pada waktu itu. Di tahun 2019, katakan wow. Jadi pada saat itu negara Honduras merupakan negara yang benar-benar tingkat pembunuhan tetap di antara yang tertinggi pada waktu itu. Katakan nyiris saudara. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, walaupun negara itu terpinggirkan, katakan terpinggirkan, tapi ada salah satu hamba Tuhan, katakan hamba Tuhan yang ada pada saat itu sangat terkesima atau sangat empati dan juga simpati terhadap negara tersebut. Salah satu hamba Tuhan dari Honduras, yaitu Apostol Alejandro Espinosa. Dan istri di bawah naungan rohani King Jesus Ministry yang digembalakan oleh Apostol Guillermo Maldonado. Dikatakan ketika dia melihat kondisi negaranya semakin terpuruk dan sangat membahayakan, Roh Kudus memberikan pesan khusus, dia seperti nubuatan, pesan khusus kepada Apostol Alejandro yang saya katakan tadi. Pesan rohani itu kepada tentang kebangunan rohani yang akan terjadi di negara tersebut, saudara. Perhatikan, dia katakan dia visualisasikan dan dia mengucapkan kata-kata profetik kepada negara tersebut. Kata-katanya seperti apa? Dia katakan bahwa stadion-stadion akan penuh dan ribuan orang akan diselamatkan di negara Honduras. Katakan wow. Itu cuma hanya kata-kata profetik. Dia cuma hanya visualisasikan seperti itu. Apa yang terjadi? Tetot. Dengan memulai langkah kecil, dengan memulai langkah yang sederhana, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Apostol Alejandro Espinosa dan istri memulai dengan profesi mereka, yaitu menjadi dokter gigi di negara tersebut. Dan dia memulai beberapa tahun di negara itu, di daerah San Pedro Sula, di Honduras Utara, di bagian Amerika Tengah.
Nah, saat mereka mempraktikkan profesi mereka, mereka menyadari bahwa banyak pasien di negara tersebut memiliki kebutuhan rohani, bahkan juga kebutuhan jasmani. Dan banyak orang-orang berbondong-bondong datang berobat di tempat itu. Dan waktu bersamaan, katakan waktu bersamaan, mereka menginjili orang-orang yang ada pada saat itu. Katakan wow. Dan mereka berdua suami istri ini berani menginjili orang-orang di tempat itu. Dan luar biasa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak dari mereka dipulihkan. Katakan dipulihkan. Dan kedua suami istri ini mengklaim janji-janji Tuhan kepada para pasien tersebut. Jadi klinik mereka menjadi seperti altar karena orang-orang diubahkan oleh kuasa supranatural. Wow, katakan wow. Jadi semua mereka yang tadinya kajahatan biji ruku, kata orang Ambon dan bilang. Dan mereka semua diubahkan, bukan semua tapi hampir semua diubahkan oleh pelayanan dari kedua misionaris ini tersebut. Jadi setiap hari dilakukan hal demikian. Pelayanan jiwa-jiwa dengan cara pengobatan. Wow, katakan wow. Dan akhirnya apa yang divisualisasikan yang tadi, sekali lagi, dan akhirnya apa yang divisualisasikan itu terjadi, saudara. Apa yang diucapkan melalui kata-kata profetik itu terjadi. Bahwa stadion-stadion akan penuh dan ribuan orang akan diselamatkan di negara Honduras. Katakan wow. Saudara tahu, pada bulan Maret 2018, mereka berhasil memenuhi Estadio General Francisco Morazan. Salah satu stadion terbesar di Honduras. Katakan salah satu stadion terbesar di Honduras. Termasuk lapangan rumputnya tuh di tengah-tengah. Di mana mereka mengadakan acara atau penginjilan yang dihadiri lebih dari 25.000 orang yang ada di tempat itu. Katakan wow. Sudah tahu, mereka telah berpindah dari mentalitas religius ke mentalitas kerajaan dan telah mematahkan hambatan budaya, mental dan keuangan orang-orang pada saat itu. Jadi sudah tahu, semenjak adanya program penginjilan di negara tersebut, katakan program penginjilan, tingkat penurunan narkoba, kejahatan, pembunuhan dan lain sebagainya, saudara, tingkat narkoba dan lain sebagainya itu semakin hari semakin sangat turun drastis. Katakan wow. Dan saya percaya karena adanya revival, demonstrasi kuasa Allah terjadi, amin. Ada kebaktian, kebangunan rohani terjadi di negara itu. Bahkan semua lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah anak domba Allah yang menyelamatkan mereka pada waktu itu. Katakan wow. Jadi saudara lihat, hanya karena kasih, karena cinta yang luar biasa untuk kedua misionaris ini, maka negara Honduras itu diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Setiap pekerjaan yang diucapkan, saudara, setiap perkataan yang diucapkan disertai dengan percaya kepada kemahakuasaan Tuhan, itu pasti terjadi. Sekali lagi, setiap perkataan yang diucapkan karena mulutmu penuh kuasa disertai dengan percaya kepada kemahakuasaan Tuhan, itu pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai 11 dikatakan begini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Wow, keren. Terus yang berikut, Roma 14 ayat yang ke-11. Dalam terjemahan BIS, bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan begini, di dalam Alkitab tertulis, sesungguhnya kata Tuhan, tiap-tiap orang akan bersembah sujud di hadapanku dan setiap orang akan mengaku bahwa akulah Allah. Amin. Lukas 4 ayat yang ke-18 dikatakan begini, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya ada Bapak ada Ibu di sini. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan buat kita semua, karena sebentar nanti kita akan masuk dalam program penginjilan. It's time to move. Saatnya bergerak. Amin. Saatnya bergerak. Waktunya bergerak sekarang, bukan besok, lusa, bahkan mungkin tahun depan atau nanti bulan depan. No. Tapi now, sekarang waktunya kita bergerak. It's time to move. Tidak lagi kita tinggal di tempat atau kita siu-siu diri, aduh dia boleh, beta tidak. Ngana boleh, kitanya tidak bisa. Tidak seperti begitu lagi. Sekarang kita mau bergerak maju bersama dengan Tuhan, amin. Sekarang waktunya. Kapan lagi saudara? Kita tidak tahu kita punya teman dipanggil Tuhan kapan.
Tiba-tiba besok dipanggil Tuhan, ya ampun ya beta menyesal Ale, kenapa tadi saya tidak menyebarkan atau saya tidak memberitakan Injil buat dia. Aduh beta paling menyesal Ale. Aduh paling menyesal dan lain sebagainya. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, stop sio diri, stop menangis. Untuk waktu sekarang ini tidak ada waktu yang seperti itu. Sekarang kita bergerak sekarang. Bersama dengan visi induk dari gembala sedang kita. Bahkan program Levi's Youth Ministry yang dibawa diketuai oleh Pastor Lady Subaida, Pastor Lady Hetari. Kita bergerak sekarang. Amin. Tidak ada lagi lihat kiri kanan, muka belakang, pikiran negatif untuk orang dan sebagainya. Atau putus asa, bimbang, ragu, cemas dan sebagainya. Tidak lagi seperti begitu. Sekarang saya mau bergerak. Bawa jiwa bagi kerajaan Allah. Bawa jiwa untuk kepentingan kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini. Khususnya di GKRI Air Hidup Ambon. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, Markus, saya kembali lagi. Markus 16 ayat yang ke-15 katakan begini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau bilang buat kita semua yang hadir pada saat ini, katakan yang hadir. Tugas panggilan untuk memberitakan Injil ke segala makhluk adalah salah satu pilar identifikasi gereja yang hidup. Jadi kalau dikatakan gereja yang hidup, berarti tujuan utamanya yaitu penginjilan. Menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar kesukaan, menyampaikan hal-hal yang luar biasa untuk Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Itu merupakan gereja yang hidup. Gereja yang hidup, gereja yang bertumbuh, gereja yang maju bergerak ke depan, bukan ke belakang saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika gereja bergerak dengan penginjilan, jiwa-jiwa semakin hari semakin wow. Semakin hari semakin luar biasa. Karena Tuhan ada dalam gereja tersebut, bukan saya ada, Tuhan di dalam gereja tersebut. Tapi kita bergerak. Seperti tadi kan di doa, Pastor Lady katakan bahwa kita tidak berdoa lalu jiwa datang sing. Era et labora, kita berdoa sambil bekerja. Ada orang yang berdoa, ada juga orang yang bekerja. Bajalang cari jiwa. Saya yang perlu malu. Nanti Tuhan Allah yang berkuasa atas kita punya mulut sendiri untuk menyampaikan kesukaan buat mereka. Nanti roh Tuhan Allah akan memberanikan kita punya diri sendiri untuk menyampaikan hal-hal yang baik kepada mereka. Simpel saja. Tuhan Allah mengasihi Ale. Tuhan Allah mencintai Ale. Cuman kata-kata seperti begitu. Jangan datang dengan Alkitab yang besar. Lalu katakannya, saya tahu yang besok Tuhan Allah mau datang. Saya sekarang bertobat bertobat dalam nama Yesus. Saya yang bertobat langsung malapetaka lo ke Ose. Jangan seperti begitu. Amin. Jangan seperti begitu saudara. Lama-lama orang takut ketemu dengan kita. Malah belum sampai habis lagi kita waktu buka mata tidak ada orang itu lagi. Karena dia takut kepada kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal itu diungkapkan pada kita lihat keempat Injil. Tentang pemberitaan, tentang kesukaan, tentang penginjilan. Kalau kita lihat itu ada di keempat Injil. Kalau kita lihat ada di Injil Markus, ada di Injil Yohanes, ada juga di Injil Matius, Lukas. Tentang bagaimana Tuhan berkuasa. Dikatakan di Markus pergilah ke seluruh dunia. Bahkan juga dikatakan di Markus, bahkan juga Matius, bahkan juga ada di KPR yang menulis yaitu Dokter Lukas itu sendiri, bahwa kamu akan menerima kuasa oleh Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi muridku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita bisa lihat di KPR 1 ayat yang ke-8 dan terus menerus dilanjutkan lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan atau sudah dikasih oleh Tuhan. Injil terus tersebar bukan saja di daerah-daerah terpencil tapi sampai di daerah-daerah yang luas dan banyak orang diselamatkan oleh karena Injil. Katakan banyak orang diselamatkan karena Injil. Jadi saudara, misi dan panggilan memberitakan Injil, ingat itu merupakan nawas gereja. Artinya tanda bahwa gereja hidup adalah ketika ia melaksanakan tugas panggilannya sebagai pemberita Injil. Katakan pemberita Injil. Kita semua adalah pemberita Injil. Katakan amin. Jadi apabila gereja tidak melaksanakan pekabaran Injil, maka gereja tersebut bukan gereja yang hidup dan benar. Tetapi gereja itu hanya sebagai komunitas institusional, perkumpulan sosial yang tidak berdasarkan Injil Kristus. Hanya datang ibadah pulang selesai.
Tapi tidak ditanamkan tentang apa? Penginjilan. Tidak ditanamkan tentang apa? Tentang bagaimana cara kita menyampaikan kabar baik, kabar kesukaan kepada orang-orang yang belum kenal Kristus, yang belum mengenal namanya pribadi Yesus yang seperti apa. Oke, orang di luar sana tahu siapa itu Yesus. Tapi encounter, waktu perjumpaan dengan Tuhan, harus diberitahukan kepada mereka supaya mereka lebih luar biasa lagi dengan Tuhan Allah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, setelah Tuhan Yesus melakukan misinya di dunia ini, ingat, dia menggenapi rencananya melalui kedatangannya ke dunia. Maka tiba saatnya Tuhan Yesus kembali ke sorga di tempat kemuliaannya. Jadi sebelum Yesus terangkat ke sorga, kalau kita lihat di situ, di Markus 16 ayat yang ke-15, sebelum dia terangkat ke sorga, ada pesan-pesan khusus yang dia sampaikan kepada murid-murid Yesus pada waktu itu. Sekali lagi ada pesan-pesan khusus yang dia sampaikan tentang pemberitaan Injil, tentang di mana kita harus bergerak sekarang, bukan besok, bukan lusa dan lain sebagainya. Yang saya lihat di sini satu pesan, ada dua pesan. Pesan yang pertama, Tuhan Yesus berkata, pergilah. Pesan khusus Yesus melalui Markus 16 ayat yang ke-15. Yang pertama, pergilah. Nah saudara, perintah untuk pergi tidak hanya dipahami sebagai perintah untuk berangkat atau apa, atau berjalan memberitakan Injil ke dunia ini saja, Bapak Ibu Saudara, atau saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi yang dikatakan Yesus di sini, kita pergi, kita memberitakan kabar baik, kabar kesukaan kepada orang. Tapi sebelum kita membawakan kabar baik, kabar kesukaan kepada orang, kita juga harus pahami bahwa Injil tidak hanya diberitakan, tapi juga harus hidup menurut Injil itu sendiri. Kita dulu menghidupi Injil itu. Yang percaya katakan amin. Kita meyakinkan diri kita bahwa saya sudah benar, saya sudah diselamatkan, saya sudah hidup baru, saya sudah dibenarkan, saya sudah dikuduskan, saya sudah dilayakkan oleh Tuhan Allah. Kita tahu fungsi kita dulu, baru kita pergi. Kita pergi apa? Kita pergi menyatakan kabar kesukaan untuk orang-orang di luar sana, supaya ada keberanian yang luar biasa yang Tuhan kasih buat kita. Jangan sampai kita terintimidasi, saudara. Aduh, saya tidak layak Tuhan. Nanti kasih orang lain saja yang layak pergi memberitakan Injil, saya tinggal di sini saja. Jangan. Kita harus meyakinkan diri saya sudah selamat, saya sudah ditebus oleh cara hidup saya yang lama, saya sudah disalibkan oleh Yesus yang sudah menebus saya sudah disalibkan, daging saya sudah disalibkan, dan sekarang saya pergi. Saya harus berani pergi, saya harus berani melangkah. Pergi berarti bukan tinggal di tempat, saudara, tapi kita harus apa? Pergi. Pergi itu karena ada dasar kasih. Karena ada dasar kasih, kita tidak egois, kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi kita mementingkan orang banyak bahwa iya Tuhan, mereka di luar butuh Tuhan. Jangan jangan mulut tak tutup, katakan jangan mulut tak tutup. Tapi buka mulut tuh, di kos-kosan Anda itu kan banyak anak-anak muda di situ. Ayo, tebarkan jala di situ. Pancing sebanyak mungkin ikan-ikan yang ada di situ. Maksudnya manusia-manusia yang ada di situ. Jangan diam. Di mana lagi? Di kampus. Sekarang saudara waktunya. It's time to move. Sekarang waktunya kita bergerak. Bukan lagi santai-santai. Seperti tadi Mama Gembala bilang, bukan lagi kita bukan lagi masanya kita berbicara orang. Kita bikin kelompok komunitas, lalu kita mencemooh orang atau dengan lain. Bukan lagi masanya di situ. Masanya kita pergi. It's time to me, saudara, move. It's time to move. Artinya kita bergerak sekarang. Bergerak sekarang untuk apa? Untuk membawa jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Untuk kepentingan kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, saya percaya yang pertama kita pergi. Kita yakinkan diri kita sendiri bahwa iya Tuhan, saya sudah bertobat. Saya sudah hidup benar. Kita yakinkan diri saya sendiri. Oke, sekarang kita jalan. Jadi bukan sekedar kita mewartakan Injil, namun juga harus berjalan sambil memperlihatkan hidup yang dipenuhi Injil Kristus, garam. Saya adalah garam, saya adalah terang dunia. Ayo sebarkan garam itu kepada orang lain supaya orang lain bisa lihat. Ya bagaimana kalau kita hidup maki-maki di kampus? Kita dalam komunitas yang suka bicara orang, suka perlente, pembohong, penipu. Lah bagaimana orang tua kita mau diselamatkan oleh Tuhan Allah kalau kita hidup seperti begitu? Katakan seperti begitu. Ya saudara. Jadi kita harus apa? Jadi model, patron. Kita harus jadi apa? Jadi contoh, example bagi orang-orang di sekitar kita. Baru kita bisa pergi.
Puji Tuhan, yang percaya katakan amin. Jadi saudara, mari pergi. Waktunya kita bergerak sekarang, tidak diam di tempat saja. Jangan minder, jangan takut, jangan putus asa, jangan berlarut-larut dengan masalah persoalan. Hello, sampai sudah, kita sudah kenal Yesus lama. Sekarang kita pergi, stop dengan masalah-masalah itu. Saya percaya, pergi saja. Nanti Tuhan kasih kita kedamaian, sukacita. Puji Tuhan, tiba-tiba masalah yang kita alami, tiba-tiba Sento akan kemana? Dan ada jawaban-jawaban yang luar biasa yang Tuhan kasih buat kita. Karena Tuhan lebih mementingkan jiwa-jiwa di luar sana. Dan ketika kita menyelesaikan persoalan yang ada pada jiwa-jiwa tersebut, saya percaya kita sendiri akan diselesaikan oleh Tuhan Allah. Amin. Kita akan mengalami demonstrasi kuasa Allah dalam kehidupan kita sendiri. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadi ingat, segala makhluk dikatakan di situ pergi. Bukan saja pergi, tapi ingat segala makhluk berarti semua orang-orang di muka bumi ini rindu untuk apa? Untuk menikmati kabar baik dari kita. Jadi untuk itu sekarang mari kita pergi, karena orang-orang di luar sana rindu untuk mendengar kabar baik kita, kabar keselamatan kita, rindu untuk mendengar kesaksian kita yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Jadi kita sudah hidup dalam Injil Kristus, maka Injil itu haruslah melekat dalam diri kita. Amin. Melekat dalam diri kita. Injil itu harus berkuasa dalam diri kita. Bukan sebaliknya, kita memakai Injil sebagai keinginan kita. Jadi guys, kita jangan egois. Seperti saya katakan tadi, kita perlu membangkitkan atau membagikan kisah Yesus bagi anak-anak muda di luar sana. Amin. Lewat kegiatan penginjilan kita yang ada pada saat ini, yang sementara diprogramkan oleh Persekutuan Levi's Youth Ministry. Jadi harus bergerak. Amin. It's time to move. Jangan tinggal di tempat. Saatnya bergerak, waktunya bergerak sekarang. Kita harus menopang visi induk dari gembala sidang kita. Bahkan ketika kita menopang visi induk dari almarhum, bahkan gembala sidang kita yang sekarang, bahkan juga program Levi's Youth Ministry yang sekarang. Wow, saya percaya saudara, mujizat demi mujizat Tuhan akan kerjakan. Bahkan kuasa supranatural Tuhan akan kerjakan. Ribuan anak muda akan berlari-lari di gereja ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk penuh gereja atau bukan untuk karena kebanggaan satu orang. Bukan, karena hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudara. Jadi setiap perkataan yang diucapkan, saya katakan sekali lagi, disertai dengan percaya kepada kemauan Tuhan, itu pasti terjadi. Yang berikut, yang terakhir. Luar biasa ya waktunya. Tuhan Yesus berkata, sekali lagi tadi, pergilah sekarang beritakanlah, puji Tuhan. Yang pertama tadi pergi, dan sekarang kita beritakan. Wow, katakan sambil kiri kanan, beritakan. Sukacita beritakan. Seperti nasihat Paulus kepada Timotius di 2 Timotius 4 ayat yang kedua dikatakan begini. Beritakanlah firman Tuhan, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi saudara, firman Tuhan katakan, beritakan firman Tuhan tanpa memilih-milih orang. Keadaan apapun, kondisinya seperti apapun, situasinya seperti apapun, dimanapun kita berada, siapapun yang kita jumpai, apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita alami, walaupun kita saat ini terapi dalam gua dulam, kita dalam kondisi yang sangat terpuruk. Aduh, Pastor Lidi ini saya ada orang lain lagi yang suruh beta terus untuk injili dia, untuk berdoa buat dia misalnya saja. Tetaplah menjadi orang yang dikuasai oleh Injil Kristus. Tetap memberitakan firman Allah. Pergi tadi sudah, tapi sebelum pergi ingat, kita dulu dikuasai oleh firman Allah, kita hidup sesuai dengan firman Allah, semua daging-daging semuanya mati, yang dulu tidak ada lagi menguasai kehidupan kita, sekarang kita hidup, bukan kita lagi melainkan Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Habis itu selesai kita pergi memberitakan. Kalau kita hidup seperti begitu, tadi pada perkataan yang pertama saya percaya kita bebas memberitakan Injil. Tidak dituduh. Tidak ada rasa seperti iblis bisik-bisik di telinga kita. Oh ya saya berdosa. Tidak ada lagi. Jadi kita bebas untuk memberitakan. Katakan sampai ke kanan, kita bebas untuk memberitakan. Jadi pemberitaan Injil adalah aktivitas yang sangat penting dan utama sebelum hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Karena itu selagi kita masih bernafas, katakan bernafas, diberi kesempatan atau diberikan kesehatan dan memiliki banyak waktu. Jangan sia-siakan kesempatan di muka bumi ini saudara. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Ingat, satu hari sangat berharga bagi Tuhan Allah. Beritakan Injil, katakan beritakan Injil.
Satu hari itu sangat berarti bagi Tuhan. Katakan sambil kiri kanan, beritakan Injil. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai saudara. Kita tidak harus menjadi pendeta, betul? Kita tidak harus jadi pendeta, kita tidak harus jadi pendoti, kita tidak harus menjadi apa lagi? Penginjil, kita tidak harus menjadi Rasulullah. Kita tidak harus menjadi seorang apa lagi? Seorang misionaris. Hello, siapa saja kita? Kita apa? Kita sebagai siapa saja? Sebagai pengerja, sebagai pengusaha, sebagai seorang kuliah, sebagai seorang pendidik, kita berhak untuk memberitakan Injil. Yang percaya katakan amin. Itu kan tugas Pastor Lady, itu kan tugas Hello setiap hari kita sudah lakukan. Itu kan tugas Pastor Ewin, setiap hari kita sudah lakukan. Sekarang Anda waktunya. Sekarang Anda waktunya, amin. Basa-basi saja saudara. Aduh bagaimana caranya? Simple. Ingat kita pergi memberitakan Injil itu Tuhan Allah sudah siapkan orang itu untuk Anda. Pergi saja basa-basi. Hello, salam kenal, salam kenal. Hello, salam kenal. Ale pun nama siapa? Selesai. Kita mau tahu ada satu pribadi yang mengasihi Allah yaitu Yesus. Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus cinta saya. Kata-kata sederhana itu saja. Langsung orang itu bisa luluh dengan perkataan-perkataan kita saudara. Jadi bukan kita kuasai Kejadian sampai Wahyu baru kita pergi memberitakan Injil. Loh. Saya tidak kuasai Kejadian sampai Wahyu. Mungkin Pastor Lady kuasai Kejadian sampai Wahyu. Saya tidak kuasai, cuman kata-kata sederhana saja. Dan Roh Kudus mengurapi kita punya perkataan, Roh Kudus mengurapi kita punya mulut. Dan saya percaya orang itu bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ada urapan yang dahsyat, karena ada roh Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan Anda. Yang percaya katakan amin. Jadi sekali lagi semua orang tanpa terkecuali, sudah mau hampir habis. Tua atau muda, jemaat baru. Anda yang jemaat baru ingat. Jemaat baru, anak-anak muda yang baru pertama kali hadir. Yang sudah lama ingat, sudah 20 tahun di gereja tapi belum membawa jiwa. Ingat baik-baik. Para pendeta atau jemaat awam dapat mengerjakan bagiannya untuk melayani Tuhan dengan tingkat pelayanan yang berbeda-beda. Jadi mulai dari apa yang paling kecil, yang paling sederhana sampai kepada hal-hal besar. Jadi pelayanan itu apa saja, bukan saja ini saudara. Hello, pelayanan yang penting, amanah agung yang sangat penting yang harus kita lakukan di muka bumi ini, yaitu jiwa. Jiwa harus diselamatkan untuk kerajaan Allah, bukan huhawa seperti kata Pastor Lady bilang. Huhawa. Wih luar biasa di WLWD suara paling bagus. No. Kalau Anda tidak bawa jiwa, Anda punya rumah di surga belum jadi. Betul gak sih? Belum jadi rumah di surga belum jadi karena belum ada jiwa. Itu amanah agung yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Harus ada jiwa yang kita hasilkan saudara. Amin. 1, 2, 3, 4. Dan saya percaya Pastor Lady, Pastor Ewin, minggu depan bukan saja di bawah penuh tapi di atas balkon penuh. Karena 1 bawa 2, 1 bawa 3, 1 bawa 4, 1 bawa 5. Wow. Kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Amin saudara, jadi jangan takut karena Tuhan sudah kasih kita kuasa. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa Roh Kudus inilah yang akan menyertai, menguatkan dan memampukan kita untuk mengerjakan tugas ini. Ingat Anda tidak sendiri, tapi ada Roh Tuhan, Roh penolong yang akan menolong Anda untuk pergi memberitakan kabar baik, untuk pergi bahkan tidak pergi saja, tapi memberitakan yang menjadi pergumulan, yang menjadi penolong bagi orang-orang yang ada di luar sana. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, yang dikasih oleh Tuhan karena penyertaan Roh Tuhan, ingat Musa yang sebelumnya minder dan merasa tidak mampu, dipakai Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Begitu pula dengan ke-12 orang dipilih Tuhan, mereka bukan profesor, mereka bukan dokter saudara, tapi mereka hanya pelayan, hanya rakyat jelata, hanya orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang biasa yang tidak pelajar, yang dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Jadi mungkin di pemandangan manusia kita tidak kaya, tidak terkenal dan bahkan mungkin kita dianggap bodoh oleh dunia. Tapi Tuhan mau angkat kita, Tuhan sanggup memakai kita untuk menjadi penjala jiwa di akhir zaman ini. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Jadi yang paling terakhir,
pesan Tuhan Yesus yang akan menguatkan murid-murid, bahkan kita semua yang ada di muka bumi ini, melalui Markus 16 ayat yang ke-15, yaitu pergilah. Pergilah dan beritakanlah. Sekali lagi, pergilah dan beritakanlah. Pemain musik silakan ke depan. Jadi kedua kata ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bergerak sekarang. Waktunya kita bergerak sekarang. It's time to move. Tidak ada kesempatan lagi buat kita untuk diam di tempat, untuk menangisi diri kita. Tidak ada kesempatan lagi seperti itu. Mari, karena banyak sekali jiwa-jiwa di luar sana butuh uluran tangan kita. Semua kita bangkit berdiri. Jadi teman-teman tidak perlu takut, minder dan malu. Karena kita semua ada di ruangan ini, kita sudah dipilih khusus oleh Tuhan. Lewat kesaksian hidup kita yang dulunya kotor, yang dulunya najis, kehidupan dalam dosa dan hidup dalam kejahatan, sekarang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak muda di luar sana. Yang percaya katakan amin.